Kantong di kursi pesawat biasanya diisi majalah, panduan keselamatan pesawat, dan informasi tentang maskapai. Tapi kantong ini juga menjadi rumah berbagai sampah, kotoran, dan bakteri yang seharusnya nggak ada di sana. Misalnya ada penumpang yang batuk atau ngelap hidung mampet pakai tisu, tapi bukannya langsung dibuang, tisunya malah ditaruh di kantong kursi belakang. Sekarang penumpang lain datang untuk penerbangan berikutnya dan duduk di kursi yang sama. Dengan ruang yang terbatas, menaruh sesuatu di kantong ini bisa menarik jutaan kuman dan menyebar di sana. Gak heran kalau kantong di belakang kursi ini bisa sangat menjijikkan. Banyak penumpang menaruh sampah di sana. Orang-orang biasanya membuang sisa coklat, popok, sisa apel, dan kacang. Alhasil, remah-remah dan kotoran lain menumpuk. Sampah ini memang diambil sebelum penerbangan berikutnya, tapi kantongnya jarang sekali dibersihkan. Semua tergantung maskapai masing-masing, mereka yang menentukan seberapa sering bagian dalam pesawat dibersihkan secara menyeluruh dengan baik. Meja nampan tempat kita makan dan menaruh barang adalah salah satu atau bahkan bagian paling kotor di pesawat. Meja nampan ini bisa menampung lebih dari 2000 CFU alias unit pembentuk koloni bakteri per 6,5 cm persegi di permukaannya. Tekstur bergerigi mencegah gelas soda tergelincir dari meja, juga membentuk tekstur kecil tempat mikrob bisa menempel. Soda dan jus manis yang tumpah ke meja nampan selama penerbangan memberikan bakteri ini tempat yang sempurna untuk bertahan dan mencari makan. Bakteri suka hidup di plastik seperti ini, sama kayak di kulit manusia. Dan ada banyak sekali mikrob yang tinggal dan bertahan di nampanmu, apalagi kalau nggak dibersihkan dengan baik. Sama kayak saluran udara yang selalu diutak-atik. Gesper sabuk pengaman mungkin merupakan objek yang paling sering disentuh di pesawat. Rata-rata, gesper ini dihuni hampir 1000 unit pembentuk koloni bakteri per 6,5 cm persegi setiap saat. Penumpang membuka sabuk pengaman waktu mau ke toilet, lalu setelah cuci tangan, orang-orang akan berjalan di lorong sambil menyentuh sandaran kepala untuk menjaga keseimbangan sampai ke kursi mereka. Setelah duduk dan memakai sabuk lagi, banyak orang menyentuh wajah, mata, ponsel, dan bahkan makanan selama sisa perjalanan. Meski bisa menjadi penyebar virus yang besar, bandara dibersihkan terus-menerus. Sayangnya, lain cerita dengan kereta, bus, atau bahkan taksi. Pegangan pintu kereta, wadah bagasi, kursi, gagang, dan tiang sangat jarang dibersihkan dan merupakan tempat berkembang biak bagi segala jenis bakteri menjijikkan. Sistem kereta bawah tanah di kota New York adalah salah satu yang paling kotor di dunia dengan 2 juta koloni bakteri per 6,5 cm persegi di hampir setiap permukaan. Bahkan banyak yang belum teridentifikasi karena saking langkanya. Benda yang satu ini ikut sama kamu kemana-mana, kadang sampai ke kamar mandi. Akibatnya ponsel bisa 10 kali lebih kotor daripada dudukan toilet dimanapun. E. coli, bakteri yang bisa bikin kamu mules dan demam, dapat hidup berjam-jam di permukaan hangat kayak ponsel. Solusi terbaik yang kamu punya adalah mencuci tangan dengan bersih sebelum menyentuh ponsel dan pastikan ponselmu dilap dengan baik pakai disinfektan. Kebanyakan orang main ponsel siang dan malam, artinya semua bakteri yang menempel di ponsel sepanjang hari pindah ke pemiliknya. Semua orang juga sering menyentuh remote TV atau AC, tapi jarang membersihkannya waktu kita bebersih rumah. Remote jatuh ke lantai atau nyelip ke samping sofa, itu rumah yang hangat dan gelap bagi jamur dan bakteri dengan banyak remah-remah dan kotoran. Pembersihan rutin dengan tisu antibakteri bisa bikin remote-mu selalu kinclong dan bebas kuman. Meniup lilin di kue ulang tahun bisa mengantarkan percikan air liur yang selalu mendarat di atas kue ulang tahun. Bisa-bisa pesta ulang tahunnya jadi nggak seru kalau ada yang sakit kan? Kadang sebaiknya kita nggak perlu tiup lilin sama sekali atau terima aja apa adanya. Kalau kamu nggak keberatan, makan kue pakai topping air liur. Mesin ATM disentuh oleh ratusan orang dalam sehari. Kemungkinan besar, salah satu orang yang menyentuh tombolnya sedang sakit dan menyebarkan flu atau demam lewat mesin ini. Virus flu misalnya dapat hidup sampai 2 hari di sana. Bahkan bisa berhari-hari setelah pengidapnya sembuh, sementara virusnya masih aktif dan bisa menyebar. ATM memang dibersihkan, tapi nggak selalu. Nggak mungkin kan membersihkan mesin ATM setiap habis dipakai satu orang? Uang kertas juga bisa menjadi rumah bagi ribuan jenis bakteri, termasuk beberapa penghuni tetap kayak E. coli, staph, dan bakteri penyebab breakout.
Uang kertas dilaporkan membawa lebih banyak kuman dibanding toilet rumah, sekaligus menjadi lingkungan yang diidamkan mikrob menjijikkan. Makin kecil nilai uangnya, kotorannya semakin banyak karena lebih sering berpindah tangan. Uang nggak bisa dibersihkan kayak barang-barang lain, tapi kamu bisa menukarnya di bank dengan yang baru dan semoga yang lebih bersih. Pakai juga hand sanitizer dan cuci tanganmu setelah memegang uang, buat jaga-jaga aja sih. Troli belanja mungkin menampung jumlah bakteri lebih banyak dibanding bakteri yang ada di toilet umum. Itu termasuk kursi toilet dan gagang siramnya loh ya. Tisu pembersih gratis sudah disediakan di banyak pusat perbelanjaan dan sebagian toko bahkan punya cara ekstra untuk membersihkannya setiap hari. Tapi ini belum cukup untuk menyaingi penyebaran bakteri. Ada lebih dari 100.000 bakteri per 6,5 cm persegi di sana, jadi mustahil juga menjaganya tetap bersih. Wadah sikat gigi menampung air dan udara lembab tapi jarang dibersihkan, menjadikannya salah satu barang paling kotor di rumah kita. Wadah ini mungkin dipenuhi salmonella, E. coli, dan jamur dari waktu ke waktu kalau tidak dibersihkan secara teratur. Cuci wadah sikat gigimu pakai air panas bersabun setiap minggu untuk meminimalkan kemungkinan penyebaran bakteri. Sikat gigi harus diganti setiap 3-4 bulan sekali karena satu alasan yang baik. Sikat gigi butuh waktu untuk mengering, ini menciptakan rumah yang sempurna bagi jamur untuk menyebar dan tumbuh. Mungkin ada lebih dari 600 jenis bakteri di dalam mulutmu. Satu ciuman bisa memindahkan sekitar 80 juta bakteri. Meski rutin disikat, akan ada sekitar 1.000-100.000 bakteri yang hidup di permukaan tiap gigimu. Tapi bagi mereka yang tidak pernah sikat gigi, bakterinya bisa sampai 100 juta atau bahkan 1 miliar bakteri di tiap gigi. Objek paling kotor di rumah kita bisa jadi yang satu ini, spons cuci. Benda ini basah, menyerap air, dan kita selalu menggosok makanan serta kotoran pakai spons ini. Kita juga menggosok kompor dan makin menyebarkan semua bakteri yang ada. Spons mustahil tetap bersih, dan cara terbaik untuk menjaganya aman dari kuman adalah menggantinya kalau sudah mulai bau. Nah, kalau sponsmu kotor, wastafelmu pun pasti juga kotor kan? Buah dan sayuran yang dibilas, daging mentah, dan piring kotor yang perlu dicuci, semua menumpuk di wastafel. Semua ini menciptakan tempat berkembang biak yang sempurna untuk E. coli, salmonella, dan banyak hal menjijikkan lainnya. Bakteri itu menempel ke sisi dan lubang, lalu berkembang biak di sana. Bersihkan wastafelmu sebelum dan sesudah digunakan, dan pastikan selalu kering untuk mencegah pertumbuhan jamur. Menu restoran dan wadah saus jarang sekali dibersihkan. Kalau ada orang yang lagi sakit menggunakannya sebelum kamu, bakteri penyebab penyakit yang sama kemungkinan akan berpindah ke tanganmu, lalu lanjut ke kentang gorengmu. Daftar menu jarang dibersihkan dengan disinfektan setelah digunakan, dan para pelanggan pasti juga menyentuh objek lain seperti kursi, meja, wajah, atau rambut sebelum menaruh daftar menu ini lagi. Mainan anjing juga perlu dibersihkan secara teratur untuk mencegah bakteri atau pertumbuhan jamur. Tiap kali peliharaanmu mengunyah mainan, bukan cuma bakteri dari mulutnya yang berpindah, air liurnya juga bikin tempat yang basah dan lengket jadi rumah bagi kuman. Kita nggak tahu apa aja yang udah tersentuh oleh mainan favorit peliharaanmu di sekitar rumah atau halaman. Dompet dan tas bisa menampung lebih banyak bakteri dibanding dugaan kita. Kita sering menaruhnya di tempat kotor seperti di jalanan, lantai kamar mandi, meja, dan di kursi umum. Tas pasti terpapar segala macam kuman seperti salmonella, E. coli, dan jamur sepanjang waktu. Sebaiknya sediakan selalu tisu beralkohol di tasmu untuk membersihkan apa saja yang kamu butuhkan. Pancuran air minum juga dipenuhi kuman dan bakteri. Lebih dari 2 juta bakteri per 6,5 cm persegi dapat ditemukan di keran air mancurnya saja. Saat basah dan tersentuh oleh ratusan tangan, bakteri dan jamur mulai tumbuh. Kalau seseorang batuk atau bersin di dekatnya, partikel-partikel itu akan menempel di air. Alhasil, orang yang minum dari sana selanjutnya berpeluang besar terpapar oleh partikel tersebut.